Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi habli ladunka ilman laduniyan wa asraran rabbaniyatan wa nuran samawiyan wa nadhran ilahiyan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik fa'udhu bika an aqula zura aw aghsha fujura أو أكون بك مغرورا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الطيب طاهر رحمة الله العالمين وعلى آله الطيبين طاهرين وسلم تسليما. Ikhwah fillah, kali ini kita akan membaca daripada kitab Hujjatul Islam, yaitu Sayyidina Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrarihi fid dharain amin, yaitu kitab Minhajul Arifin, salah satu karangan beliau yang cukup lengkap dan lugas memahami tentang bagaimana tata cara untuk berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung untuk memulainya dengan kitab ini, yaitu kitab secara teksnya, matannya kita akan baca bersama. Kitab ini sudah ada dan sudah dicetak oleh Zawiyah Ar-Raudhah, sudah diterjemahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifin bidzikrihi wa antaqal alsinatahum bisyukrihi. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan cahaya kepada hati-hati kalbun daripada arifin, daripada orang-orang yang terpilih, ahlul ma'rifah, bidzikrihi, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini titik poin bagaimana Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an menjelaskan bahwa syarat menjadi arifin adalah dengan zikri, yaitu dengan banyak menyebut zikir kepada Allah. Uzkurullaha zikran katsira. Uzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah engkau yang banyak, niscaya Allah akan memberikan ma'rifah, pengetahuan kepada dirimu. Wa amtaqal sinatahum bisyukrihi wa amara jawarihum bi khidmatihi fahum fi riyadil ans yarta'una wa ila awkaril mahabbah ya'wuna dzakarahum fadzakarahum wa habbahum fa'ahibbuh radhiyallahu anhum faradu'an. Di sini bagaimana Al-Imam Ghazali dalam muqaddimahnya, bagaimana ketika para arifin melantunkan wa antaq, melantunkan, mengucapkan, memenuhi lisan-lisan mereka dengan bersyukur kepada Allah. Wa amtaqa ilsinatahum bisyukrihi. Jadi seorang arif harus senantiasa zikir kepada Allah, dan kemudian lisannya selalu penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amara jawarihahum bi khidmatihi, yaitu memakmurkan seluruh jasadnya. Wa amara jawarihahum, memakmurkan jawarih, badan jasadnya, bi khidmatihi, dengan berkhidmah, selalu total melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum fi riyadil unsi yarta'una wa ila awkaril mahabbati ya'wuna. Mereka ini adalah orang-orang yang terpilih, ya, di taman-taman kebahagiaan, taman-taman ketentraman, dan mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
ya, dalam bingkainya Allah Ta'ala, dalam kerangka mahabbah, mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama zikir, yang kedua syukur, yang ketiga dengan bingkai mahabbah, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Ketika itu sudah terjadi, zakarahum fadzakaruh. Zakarahum fadzakaruh. Maka Allah akan mengingat mereka. Siapa? Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang selalu kegiatan kehidupannya selalu diabdikan kepada Allah dalam bingkai mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengingat mereka. Fadzakaruhum, ya. Zakarahum fadzakaruh radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini prinsip di dalam perjalanan tarekat, di dalam menuju suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanya kita berzikir itu karena Allah yang mengingat kita. Az-zikru artinya adalah ingat. Di muqaddimah ini Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang arif terpilih min ahlil khiyar, minal arifin. Pertama yaitu zikrullah. Ya, hatinya selalu mengingat kepada Allah, tidak pernah lepas hatinya dengan zikir kepada Allah. Kemudian lisannya selalu terurai dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian badannya amara jawarihahum bi khidmatih, dimakmurkan seluruh jasadnya, pikirannya, seluruh yang ada dalam potensi dirinya untuk berkhidmah. Bukan lagi hanya sekedar ibadah, tapi khidmah, melayani dengan sepenuh hati, pengabdian sebagai hamba yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan fahum fi riyadil unsi yarta'un. Maka mereka akan nanti dikumpulkan di dalam taman-taman kerinduan, yarta'un wa ila aukaril mahadi wa ila aukaril mahabbah ya'wuna. Maka mereka akan nanti terkumpul di dalam riyad, di dalam taman-taman yang penuh dengan keagungan, dan mereka akan bersama di dalam bingkai-bingkai aukaril mahabbah, di dalam bingkai kecintaan. Jadi ketika seseorang hamba selalu hatinya berzikir kepada Allah, lisannya selalu bersyukur kepada Allah, jawarihnya, badannya berkhidmah, melayani, totalitas sebagai hamba kepada Allah, maka mereka akan pasti dikumpulkan dengan orang-orang yang mempunyai bingkai-bingkai kecintaan kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu terjadi, maka zakarahum, maka Allah akan senantiasa mengingat mereka. Fadzakaruh, maka mereka akan mengingat Allah. Wa habbahum fa'ahibbuh, Allah akan mencintai mereka dan mereka akan mencintai. Radhiyallahu anhum faradu'an, maka yang terakhir di maqam ridha, Allah meridhai mereka dan mereka meridhai. Jadi zikir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu setelah berzikir di kalbi kita, kemudian mengalir di dalam lisan kita rasa syukur, kemudian mengalir di dalam jawarih kita rasa khidmah, pelayanan total, penghambaan total kepada Allah. Maka Allah akan mencurahkan, mengumpulkan di dalam riyadil uns, taman kerinduan, di aukaril mahabbah, di dalam pernak-pernik kecintaan kepada Allah. Jika kita terkumpul di dalam golongan itu, maka Allah akan pasti mengingat mereka. Maka Allah akan pasti mencintai mereka. Maka Allah akan pasti meridhai mereka. Mengingat para arifin, mencintai para arifin, dan yang kemudian yang ketiga, ridha Allah terlimpah kepada mereka. Jadi ikhwah fillah, ini menjadi pelajaran kita bahwa zikir kita, rasa syukur kita, cinta kita, ridha kita kepada Allah tiada lain, semuanya berasal dari Allah. Allah yang meletakkan zikir, Allah yang meletakkan rasa cinta,
Allah yang meletakkan ridho di dalam kalbu kita. Hakikat daripada segalanya ini diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di awal, di mukaddimah ini, untuk menekankan kita bahwa zikirmu itu bukan zikirmu, tetapi zikir hakikinya dari Allah. Cintamu kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hakiki dari mahabbah, hakiki dari ma'rifah itu bukan dirimu, bukan karena zikirmu, bukan karena syukurmu, tetapi limpahan karunia Allah. Allah yang menggerakkan kita bisa berzikir. Allah yang menggerakkan kita untuk bisa senantiasa bersyukur. Allah yang menggerakkan jawarih badan kita senantiasa untuk selalu berkhidmah. Makanya Al-Imamuna Qutbul Aqtab wa Kafi Amnitullab Sayyidina Abil Hasan Al-Syadili radhiyallahu ta'ala qadasa wa sirrah selalu mengajarkan kepada kita, seringlah engkau berzikir dengan istighfar. Seringlah engkau berzikir dengan hamdalah. Seringlah engkau berzikir dengan hauqalah. Astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Senantiasa taubah, karena dalam perjalanan apapun dimulai dengan taubah. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah. Hauqalah, yaitu dengan tawakul, sampai kemudian nanti pada maqam tafwid. Ikhwafillah, ini adalah pembukaan daripada kajian kita dalam kitab Minhajul Arifin, karya agung daripada Hujjatul Islam Sayyidina Maulana Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an. Semoga pada seri-seri berikutnya kita akan bisa lebih mendalami dalam kajian-kajian di dalam kitab Minhajul Arifin, petunjuk menjadi orang-orang yang arif, petunjuk bagi orang-orang ahlul ma'rifah, petunjuk bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah, petunjuk bagi orang-orang yang mengenal kepada hadratir Rasulullah, petunjuk bagi orang-orang yang ingin mengenal para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.